Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas semua limpahan, karunia dan semua nikmatnya yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Karena pada hari ini kita sudah berjumpa kembali dengan bulan yang sangat dinantikan oleh kita semua, yakni bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bersyukur juga kepada Allah atas semua dikabulkannya doa kita yang selama ini. Doa yang dibacakan di setiap harinya, baik pagi ataupun malamnya. Di mana doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Doa itu kini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dan menikmati bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadhu 'alan niran." Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haramlah jasadnya masuk ke dalam neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini adalah Ramadan tahun kedua kalinya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi COVID-19. Tahun kemarin bulan Ramadan itu kita sudah diuji dengan pandemi itu, yaitu COVID-19, COVID-19. Artinya saat itu kita diuji oleh Allah dengan terbatasnya aktivitas kita. Hari ini pun masih sama, nampaknya pandemi ini belum sepenuhnya berakhir. Hari ini masih ada COVID-19. Oleh karenanya, aktivitas kita juga masih terbatas. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, walaupun hari ini kita masih diuji oleh Allah dengan pandeminya, tetapi jangan sampai melunturkan semangat kita untuk tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah yang mengatakan, siapakah diri kita? Diri kita adalah yang sesungguhnya saat berada di dalam kesendirian. Ketika di dalam suasana kesendirian itulah diri kita yang sesungguhnya. Saat kita sendirian, apa yang kita lakukan? Apakah dengan tidak adanya teman-teman ataupun sahabat ataupun orang lain yang melihat kita, lantas kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sebaliknya, melakukan aktivitas yang berada dalam ridhonya, yang berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala aktivitas zikir, taqarrub ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang manakah diri kita?
Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Sahabat as-salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada amalan yang bukan hanya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lebih jauh ketika seseorang tersebut melakukan amalan ini, maka janji Allah akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah jaminan itu? Yang pertama, selama hidupnya di dunia, orang yang senantiasa melakukan amalan ini akan diberi berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang senantiasa melakukan amalan ini, yaitu ketika dia meninggal dunia, ketika dia masuk ke alam kubur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga jasadnya sehingga jasadnya utuh sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika di hari kiamat, ketika di yaumil hisab, ketika ada hari perhitungan, maka orang yang melakukan amalan ini akan diberikan mahkota penghargaan di dalam kepalanya. Diberikan gelang-gelang emas di dalam tangannya. Dan diberikan jubah kemewahan di dalam tubuhnya. Dan yang paling dahsyat adalah ketika dia akan masuk ke surga, maka orang yang melaksanakan amalan ini bisa ataupun diperkenankan menggandeng orang-orang yang selalu mencintai dan dicintainya. Orang-orang terdekatnya. Seperti ibu bapaknya. Ibu adalah orang yang telah melahirkan dan menjaganya dari kecil hingga dewasa. Kemudian bapaknya yang senantiasa memberikan nafkah ataupun keperluan selama hidupnya. Istri atau suaminya yang senantiasa berada ataupun hadir di dalam kehidupan selama berumah tangga. Dan anak keturunan yang selalu menyertainya selama hidupnya. Mereka semua akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga yang biasa, tetapi surga yang paling tinggi. Dan yang paling istimewa adalah ketika orang melakukan amalan ini, ketika akan memasuki ke surga, maka akan disambut oleh para malaikat berdiri berjajar di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sahabat tahu apakah amalan itu? Amalan itu adalah mencintai Al-Quran. Sahabat as-salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkenaan dengan Al-Quran ini, setidaknya ada 3 kewajiban kita sebagai muslim kepada Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Tentu saja kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sudah pasti, sudah sewajarnya dan sepatutnya kita mengimani Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Dan kita harus mengimaninya. Sahabat as-salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 golongan yang akan mendapatkan sesuatu yang istimewa, yakni dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imi fi syahri Ramadan. Bahwa ada 4 golongan umat manusia yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talil Qur'an. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran.
orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Orang yang tertamat hatinya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, golongan umat manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga ucapannya sehingga ucapannya itu senantiasa mengeluarkan ucapan yang baik-baik. Ucapannya senantiasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang terakhir, wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keempat amalan ini ada pada diri kita saat ini, yaitu melaksanakan keempat amalan itu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasul berpesan, "Ya Siti Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara." Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah keempat perkara tersebut?" Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil tersenyum, "Janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran." Kemudian yang kedua, janganlah engkau tidur sebelum para nabi bersyafaat kepadamu. Dan yang ketiga adalah janganlah engkau tidur sebelum muslimin meridhoimu. Dan yang keempat adalah janganlah engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umrah. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku melaksanakan keempat hal tersebut sebelum tidur?" Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, "Janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran, yaitu dengan cara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka seolah-olah engkau telah menghatamkan Al-Quran. Kemudian, janganlah engkau tidur sebelum para nabi bersyafaat kepadamu, yaitu dengan cara bersolawatlah kepadaku. Dan yang ketiga, janganlah engkau tidur sebelum muslimin meridhoi engkau, dengan cara beristighfarlah, memohon ampunlah untuk mereka. Dan yang terakhir, janganlah engkau tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh, yaitu dengan cara bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka seolah-olah engkau telah melaksanakan haji dan umroh. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena dengan mencintai Al-Quran sudah pasti, sudah tentu kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mengapa kita harus mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran akan menjadi sahabat kita, akan menjadi teman abadi kita, mulai dari dunia hingga nanti di yaumil qiyamah. Sahabat assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah paparan ini kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.